teman-teman kita berbincang masalah ya untuk kemajuan tani di daerah kita. Kita perlu banyak belajar dari berbagai media massa, baik visual atau berita yang lain. Yang penting kita mau belajar demi kemajuan petani pada umumnya. Terutama kita membahas masalah persiapan lahan untuk tanaman padi. Sistem pengairan irigasi, teknis baik maupun semi teknis di daerah kita. Mudah-mudahan untuk kemajuan kita bersama. Pertama, kita menyiapkan lahan baik untuk tanaman padi sistem organik atau semi organik. Terutama kita perlu perhatikan dari pengolahan lahan tersebut. Tanpa adanya perhatian dari pengolahan lahan yang siap tanam benar-benar sempurna, maka pada akhirnya kita akan menemukan atau mengalami kekecewaan hasil proses produksi tanaman padi tersebut. Yang perlu sangat dan diperhatikan oleh kita bersama, satu, kesiapan lahan, yaitu pengolahan lahan tanaman padi. Itu kita harus 3 kali proses perlakuan pengolahan lahan. Pertama, di daerah kami kalau habis musim kemarau, kita lakukan baik secara mekanis atau sistem yang lain. Cuma yang sekarang kita hadapi dan kita lakukan menggunakan mesin, jadi mekanisasi pertanian. Pertama mungkin disingkal pada umumnya. Kedua, beberapa hari kita menyiapkan persemaian, kita lakukan olahan yang kedua sambil menunggu pembusukan sisa-sisa proses produksi tanaman padi, baik itu jerami atau mungkin rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Kita tunggu sampai benar-benar ada proses pembusukan sehingga lahan tersebut benar-benar siap atau unsur hara yang sisa proses produksi tadi bisa bermanfaat bagi tanaman padi yang kita tanam. Proses terakhir itu pengolahan siap tanam atau di sini yang disebut di daerah kami petani sejahtera, kata orang-orang itu angler. Itu penghalusan lahan dengan pakai diratakan dengan ini namanya garu. Itu benar-benar rata
ya mungkin tidak serata seperti kita menghaluskan nasi atau bubur di piring. Cuma paling tidak lahan tersebut bila digenangi air benar-benar merata, airnya ada yang kemungkinan ada yang lebih tinggi, kita tarik ke bagian yang rendah. Dengan demikian untuk bisa menanggulangi gulma yang tadinya berbentuk biji-biji itu bisa ditekan sampai padi tersebut bisa tumbuh dan bisa bersaing. Kami harapkan para petani jangan sekali-kali atau memikirkan bahwasanya gampang disemprot dengan obat herbisida. Untuk sekarang mungkin belum kelihatan efek samping dari penggunaan herbisida, cuma semua itu nanti akan timbul bulan atau bertahun di kemudian hari. Seperti contoh penggunaan obat yang berlebihan atau pupuk yang berlebihan, itu yang jelas akan mempengaruhi kesuburan tanah atau lahan sawah tersebut. Contohnya dari mulai tahun 80-an yang pada waktu itu zaman Supra Insus atau mungkin lebih awal lagi, cuma terkenalnya pada waktu Dimas dan Imas itu tahun 80-an yang terkenal itu revolusi hijau. Untuk mencapai swasembada pangan, kita berlomba-lomba menggunakan pupuk anorganik. Ya memang pada waktu tercapai, cuma selama ini yang saya terjun menjadi petani lagi, saya amati ada perubahan yang sangat mencolok, terutama kesuburan tanah. Begitu kita mencoba lagi dengan sistem organik, kita kembalikan ke ya mungkin ke zaman dulu, tapi organiknya ini organik modern yang kita coba membuat berbagai cara, baik dari sisa tumbuhan atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ternyata hasilnya sudah terbukti, teman-teman sudah mulai mau mencoba dengan sistem organik. Ya memang belum 100%, cuma alhamdulillah teman-teman, beberapa teman-teman dari di daerah yang lain sudah mulai mau mencoba, dan alhamdulillah sepanjang saya amati dan saya pelajari itu bisa memperbaiki kondisi tanah tersebut. Untuk itu mari kita menjaga kelestarian lingkungan hidup agar supaya ekosistem di alam ini bisa seimbang, sehingga tidak akan terjadi kepincangan-kepincangan, terutama hama-hama yang sifatnya predator, binatang yang sifatnya predator bisa menanggulangi atau menekan populasi hama tersebut. Mungkin dalam kesempatan ini sekedar pengalaman untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.